uma página em branco. E o meu presente é o que mais importa. Halo CSku, bertemu lagi dengan manusia Madesu di Easy Film. Baiklah, berikut ini gua akan meringkas kisah hidup sampai kematian musisi legendaris bernama John Lennon. Selain dikenal sebagai pentolan band The Beatles, dia juga dikenal sebagai ikon perdamaian dunia. Oke CSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. Imagine there's no heaven below us. Imagine all. Scene dibuka oleh seorang anak bernama John Winston Lennon atau yang lebih dikenal sebagai John Lennon. Ia lahir pada 9 Oktober 1940 di Liverpool, Inggris dari pasangan Alfred Lennon dan Julia Stanley. Ayahnya adalah pelaut sedangkan ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Menurut beberapa sumber, sang ibu menambahkan nama Winston karena kagum dengan Perdana Menteri Inggris bernama Winston Churchill. Konon pada malam John Lennon dilahirkan, Inggris sedang menghadapi teror mengerikan dari serangan Jerman selama Perang Dunia Kedua. Sejak kecil, John Lennon dibesarkan oleh sang ibu karena sang ayah jarang pulang ke rumah. Hal itu membuat sang ibu menjalin hubungan dengan pria lain hingga memutuskan untuk tinggal bersama. Perilaku tersebut menjadi bahan omongan warga sekitar karena saat itu ibunya masih berstatus sebagai istri orang. Kakak Julia bernama Mamie Smith kemudian membawa Lennon untuk tinggal bersama demi masa depan keponakannya. Meski begitu, Julia sang ibu sering mengunjungi Lennon sampai memberikan gitar sebagai kado ulang tahunnya. Namun John Lennon harus mengalami kejadian menyedihkan ketika sang ibu ditabrak mobil tepat di depan matanya. Sang ibu dinyatakan meninggal akibat kecerobohan seorang polisi yang mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Sejak kejadian tersebut, sifat arogan dan anti penguasa mulai melekat dalam dirinya. Yes. What about dinner though? Tell them I've got a new booking. Pada tahun 1957, John Lennon menempuh pendidikannya di sekolah dekat rumahnya, namun dikeluarkan karena tingkah lakunya. Ia kemudian masuk ke sekolah seni dan mulai bersahabat dengan Stuart dan bertemu dengan seorang wanita bernama Cynthia Powell yang kemudian menjadi pacar pertamanya. Hubungan mereka tidak berjalan baik karena Lennon dikenal cemburu, agresif, dan kejam sampai pernah memukul Cynthia karena berdansa dengan pria lain. Meski sempat putus selama 3 bulan, namun mereka kembali bersama setelah Lennon meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Pada bulan Juni masih di tahun yang sama, John Lennon membentuk band bernama The Quarrymen, dan saat itu mereka menggelar pertunjukan pertamanya di gereja, di mana John Lennon kemudian bertemu dengan Paul McCartney untuk pertama kalinya. Sejak pertemuan tersebut mereka menjalin persahabatan karena keduanya sama-sama tidak memiliki ibu. Bahkan setelah Paul bergabung sebagai gitaris, persahabatan mereka menjadi semakin dekat dan sering terlihat pergi bersama. Setelah itu Paul mengenalkan George Harrison kepada Lennon agar mau merekrutnya sebagai personil, dan dengan formasi tersebut mereka menulis lagu pertamanya yang direkam dengan menggunakan uang kolektif. Mereka juga terus menggelar pertunjukan dan membuat lagu baru yang tidak pernah dirilis sampai tahun 1994. Paul, meet a man in school. I'm John. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 1959, mereka telah beberapa kali mengganti nama band seperti Silver Beats dan Silver Beatles.
Namun setelah merekrut Alan Williams sebagai manajer, mereka memutuskan menggunakan nama The Beatles sebagai nama barunya dan mendapatkan kontrak dari klub malam di Hamburg, Jerman yang membuat mereka terbang dan menetap di sana. Selama di Jerman, mereka tampil mengesankan dengan formasi John Lennon pada gitar dan vokal, Paul McCartney pada gitar, George Harrison pada rhythm, Stewart pada bass, dan Pete Best pada drum. Saat itu mereka tampil setiap malam di klub tersebut dan harus tinggal di penginapan kecil layaknya pengamen. Namun mereka akhirnya dideportasi karena usia George saat itu masih di bawah umur. Sekembalinya mereka ke Inggris, nama The Beatles menjadi sangat terkenal hingga pertunjukan mereka selalu ramai dan dipadati oleh penonton. Mereka juga sempat kembali ke Jerman untuk merekam lagu baru pada tahun 1961. Tetapi ketika mereka akan kembali ke Inggris, Stewart memutuskan keluar dari band karena ingin menetap di Jerman bersama pacar barunya. Paul McCartney kemudian mengambil alih posisi bass karena mereka tidak ingin merekrut personil baru. Namun beberapa bulan setelah itu, Stewart dinyatakan meninggal dunia akibat kanker otak yang ia derita selama bertahun-tahun. Mereka tampil di klub yang cukup terkenal. Mereka ditemui oleh Brian Epstein karena terkesan dengan penampilan mereka. Brian kemudian menawarkan diri menjadi manajer dan berkat koneksinya, The Beatles akhirnya mendapatkan kontrak dari label besar, namun harus memecat Pete sang drummer karena dianggap kurang kompeten. Setelah itu mereka merekrut Ringo Starr atas saran dari teman-temannya. Di sisi lain, setelah mereka merilis lagu pertamanya pada tahun 1962, John Lennon mendengar kabar jika Cynthia hamil mengandung anaknya, dan Lennon kemudian meminta izin kepada bibinya untuk menikahi Cynthia. Meski ditentang dan tidak mendapatkan izin dari bibinya, namun Lennon dan Cynthia tetap menikah yang hanya dihadiri oleh kerabat dekatnya kecuali bibinya. Pada 8 April 1963, Cynthia melahirkan anak pertamanya yang diberi nama John Charles Julia Lennon. Kelahiran anak dan pernikahan Lennon dirahasiakan dari publik karena akan mengganggu citra Lennon dari para penggemarnya. Menurut beberapa sumber, hubungan Lennon dan anaknya tidak terlalu dekat karena sang anak konon lebih dekat dengan Paul McCartney. Lennon juga membenarkan pernyataan tersebut dengan mengatakan jika dirinya tidak tahu menjadi ayah yang baik. Hal itu bukan tanpa alasan karena sejak kecil ia tidak pernah merasakan kasih sayang dari ayahnya dan harus hidup bersama bibinya sampai merasa asing ketika bertemu dengan kedua orang tuanya. Pada tahun 1964, The Beatles merilis album terbarunya dengan menampilkan satu lagu yang berhasil sukses secara komersial. Beberapa lagunya juga berhasil menembus industri musik Amerika yang membuat nama The Beatles semakin terkenal ke seluruh dunia. Sejak saat itu, The Beatles menjelma menjadi band besar dengan lagunya yang disukai oleh para remaja. Pertunjukan mereka juga selalu dipadati oleh para penggemarnya yang antusias untuk melihat ketampanan dari para personilnya. Bahkan setelah merilis album kelimanya pada tahun 1965, mereka digambarkan sebagai selebritis papan atas yang diidolakan oleh kaum wanita, dan konon para penggemar wanita sampai rela ditiduri oleh para personilnya. Pada tahun 1966, John Lennon membuat statement kontroversi dengan mengatakan jika The Beatles lebih populer dari Tuhan. Pernyataan tersebut memicu kemarahan umat Kristen di seluruh dunia sampai para penggemarnya membakar album The Beatles sebagai aksi protes mereka. Lagu-lagu mereka juga diboikot di beberapa negara yang membuat Lennon akhirnya meminta maaf karena telah menyakiti umat Kristen di seluruh dunia. Pada bulan September masih di tahun yang sama, John Lennon mengunjungi pameran seni Yoko Ono setelah menjalani syuting untuk film pertamanya. Pertemuan tersebut membuat hubungan mereka semakin dekat, meski saat itu mereka telah memiliki pasangan masing-masing. John Lennon juga mensponsori salah satu pertunjukan seni Yoko Ono dan mulai memasukkan kode seksual tentang Yoko Ono ke dalam musiknya.
Karena itu skandal perselingkuhan mereka mulai tercium oleh media yang membuat rumah tangga Lennon dan Cynthia menjadi berantakan. Television is more popular than Jesus. Singers would strike at the list of the pickup points about to be named. Meski begitu, skandal tersebut tidak menurunkan ketenaran The Beatles karena mereka sangat dicintai oleh para penggemarnya. Hal itu terbukti ketika mereka merilis album pada tahun 1967. Album tersebut menjadi album terbaik sepanjang masa yang diakui oleh dunia. Namun setelah kematian sang manajer akibat serangan jantung, Paul menyatakan dirinya sebagai pemimpin band yang membuatnya mulai terlibat konflik dengan John Lennon. Lennon sangat membenci keputusan tersebut dan menjadi orang pertama yang melanggar kesepakatan untuk tidak membawa pasangan selama proses rekaman. Kehadiran Yoko Ono membuat suasana rekaman menjadi sangat kacau karena saat itu Lennon sampai membawa kasur ke studio untuk Yoko Ono. Pada tahun 1968, setelah Cynthia sang istri mempergoki Lennon sedang tidur bersama Yoko Ono, Cynthia mengajukan gugatan cerai yang membuat perselingkuhan mereka menjadi berita besar dan dibahas oleh media internasional. Saat diwawancara, Cynthia mengatakan jika pernikahannya sudah hancur sejak kehadiran Yoko Ono 2 tahun yang lalu. Selain sering melakukan KDRT, kecanduan Lennon terhadap narkoboy dan obat-obatan menjadi faktor utama atas keretakan rumah tangganya. Selain itu, Lennon juga jarang pulang ke rumah untuk mengunjungi anaknya yang saat itu masih membutuhkan kasih sayang dari ayahnya. Beberapa hari setelah resmi bercerai, Lennon dan Yoko Ono tampil di acara televisi untuk pertama kalinya. Mereka berdua kemudian merilis album yang kontroversi hingga dikecam oleh banyak orang. Hal itu disebabkan karena album tersebut menampilkan gambar Lennon dan Yoko Ono sedang telanjang bulat. Sejak saat itu mereka digambarkan sebagai pasangan paling kontroversial yang ditentang oleh banyak orang. Media Inggris juga sampai membuat artikel yang terus memojokkan Yoko Ono dengan konotasi negatif dan berbau rasis. Pada tahun 1969 mereka berdua merilis album keduanya yang menjadi nomor 1 di 3 negara. Mereka kemudian memutuskan untuk menikah, di mana pernikahan mereka menjadi berita besar dan sangat sensasional. Saat itu mereka menggunakan publisitas pernikahannya untuk mempromosikan perdamaian dunia, dan mereka menghabiskan bulan madu di Hotel Amsterdam juga Hotel Kanada sebagai kampanye damai dan mengundang para wartawan dari seluruh dunia. Setelah itu, Lennon merilis lagu perdamaian dan mengembalikan medali dari Ratu Elizabeth untuk memprotes keterlibatan Inggris dalam perang di Nigeria. Hanya itu mereka berdua sampai membuat papan reklame perdamaian yang dipasang di 11 kota di seluruh dunia. Hal itu mereka lakukan untuk menentang perang Vietnam dan melawan pemerintahan tanpa menggunakan aksi kekerasan. 1, 2, 3, 4. Beberapa bulan kemudian, John Lennon memutuskan mengubah namanya menjadi John Winston Ono Lennon dan merilis lagu baru yang menceritakan tentang pernikahannya bersama Yoko Ono. Hal itu membuat media menjuluki mereka sebagai pasangan romantis yang tak terpisahkan karena Yoko Ono selalu bersama John Lennon. Paul sendiri sampai merasa risih dengan kehadiran Yoko Ono yang membuat perselisihan dengan Lennon menjadi semakin membesar. Di sisi lain, The Beatles akhirnya resmi bubar pada tahun 1970 yang membuat banyak orang sangat kecewa. Bahkan para penggemarnya sampai menuduh jika Yoko Ono sebagai dalang utama atas bubarnya band The Beatles. Pada tahun 1971, John Lennon dan Yoko Ono memutuskan pindah ke New York. Lennon kemudian memulai karir solonya dengan merilis album yang memiliki pengaruh besar untuk musik dunia. Album tersebut menampilkan satu lagu yang dianggap aneh, suram, dan mengerikan. Meski begitu, salah satu lagunya menjadi lagu wajib bagi gerakan anti-agama dan anti-perang di seluruh dunia. Di tahun berikutnya, Lennon tampil di acara televisi bersama Chuck Berry, di mana penampilannya kembali menimbulkan kontroversi. Saat itu Yoko Ono yang bertugas sebagai backing vokal berteriak tidak jelas sampai tim produser mematikan mic-nya karena mengganggu penampilan mereka.
Terlepas dari aksi yang dilakukan di acara tersebut, namun Yoko Ono dianggap memiliki peran penting dalam lagu yang cukup fenomenal, di mana lagu tersebut membahas tentang pemberontakan di penjara, diskriminasi rasial, dan perang Inggris terhadap Irlandia Utara. Pada tahun 1973, John Lennon dan asistennya bernama Mike Peng pindah ke California setelah bertengkar hebat dengan Yoko Ono istrinya. Konon John Lennon dan Mike Peng juga sempat menjalin hubungan selama 18 bulan atas permintaan dari Yoko Ono. Saat itu John Lennon mulai menghabiskan banyak waktu bersama anaknya Julia Lennon, yang membuat Mike Peng, asistennya, menjalin persahabatan dengan Cynthia, mantan istrinya. Saking dekatnya, Lennon sering membawa anaknya ke studio selama proses rekaman untuk album solo ketiganya. Pada tahun 1975, Lennon dan Yoko Ono akhirnya rujuk kembali setelah berpisah selama 2 tahun. John Lennon kemudian merilis album yang berisi lagu cover hingga menggelar pertunjukan untuk terakhir kalinya. Hal itu bukan tanpa alasan, karena setelah Yoko Ono melahirkan anak pertamanya, Lennon memutuskan untuk vakum sementara demi bisa merawat anak tercintanya. 5 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1980, John Lennon akhirnya muncul kembali dengan merilis album dengan konsep yang menceritakan tentang pernikahannya. Album tersebut menerima banyak pujian kritis dari para kritikus musik, hingga lagunya berhasil memenangkan penghargaan sebagai lagu terbaik. Terlepas dari keberhasilan album tersebut, namun Lennon tetap dengan sikapnya yang arogan dan masih membenci teman-temannya. Saat itu ia sangat membenci lagu ciptaan dari Paul McCartney karena lagu tersebut lebih populer dibandingkan lagu ciptaannya. Meski begitu, Paul McCartney sendiri tidak pernah membenci John Lennon secara personal karena Paul masih menganggap Lennon sebagai temannya. For the other half of the sky, I can hardly express showing me very close to your heart. Pada 8 Desember 1980, ketika John Lennon dan Yoko Ono sedang menuju apartemennya, mereka dihampiri oleh penggemarnya bernama Mark David Chapman yang meminta Lennon untuk memberi tanda tangan. Namun ketika Lennon membalikkan badan, Mark menembaknya sebanyak 4 kali yang membuat Lennon meninggal tepat di depan apartemennya. Kematian Lennon menggemparkan dunia sampai diliput oleh media internasional. Selain itu, ribuan penggemarnya langsung memadati tempat kejadian karena tidak percaya dengan kematian idolanya. Beberapa hari setelah kematiannya, Mark dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Yoko Ono, sang istri, kemudian menebarkan abu kremasinya di taman tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama. Sampai saat ini, John Lennon telah dianggap sebagai sosok paling penting dalam sejarah musik dunia dan telah menginspirasi jutaan orang dengan karyanya yang luar biasa. Selain dikenal sebagai pendiri band terbesar sepanjang masa, Lennon juga digambarkan sebagai penyanyi solo sekaligus tokoh politik yang memiliki pengaruh besar di seluruh dunia. Lalu film pun selesai. Kamu mungkin menganggap aku sebagai seorang pemimpi, tapi aku bukan satu-satunya. John Lennon. Oke, CSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini gak selesai. Saya beserta jajaran Beranda Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye hampura palelo white CSku.